Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Sari, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester. Nah, untuk pertanyaan pertama, jelaskan mengenai struktur pengendalian internal COSA Framework. Nah, seperti yang kita ketahui, COSA Framework itu kan terdiri dari 5 komponen. Nah, komponennya itu terdiri dari monitoring, kemudian information and communication, kemudian ada control activities, kemudian ada risk assessment, kemudian ada control environment. Pertama itu ada monitoring. Nah, monitoring ini adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pegawai yang dipercayakan oleh perusahaan untuk mengawasi kegiatan operasi agar sesuai dengan sistem pengendalian internalnya. Kemudian yang kedua ada kontrol aktivitas. Nah, kontrol aktivitas ini adalah mengontrol atas aktivitas, kemudian pengendalian umum atas teknologi, kemudian menerapkan aktivitas pengendalian dan juga kebijakan prosedur pendanaan. Kemudian yang ketiga itu ada risk assessment. Nah, risk assessment ini adalah menentukan tujuan yang sesuai, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis risiko, lalu menilai risiko jika adanya fraud, kemudian mengidentifikasi dan menganalisa jika ada perbedaan dalam laporan-laporan keuangannya. Nah, kemudian ada information and communication. Nah, seperti yang kita tahu, perusahaan itu kan harus memberikan informasi secara tepat waktu, relevan, dan juga akurat. Hal ini agar tidak ada kesalahan informasi yang akan berdampak pada saat mengambil keputusan nantinya. Dan juga perusahaan harus melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal. Nah, kemudian yang terakhir itu ada control environment. Nah, control environment ini adalah kondisi yang dibangun oleh perusahaan untuk mempengaruhi efektivitas perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu karyawan dalam perusahaan itu dituntut untuk memiliki integritas dan nilai-nilai etika yang tinggi agar berfungsi sebagai salah satu internal kontrol yang didasarkan dari individu-individu itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan secara detail dari tahapan penilaian risiko hingga tahap pelaporan. Nah, seperti yang kita tahu, proses audit itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penilaian risiko, kemudian ada respon atas penilaian risiko, kemudian ada pelaporan. Nah, pada tahap penilaian risiko ini kita melakukan prosedur penilaian risiko agar dapat menyediakan suatu dasar pada saat melakukan penilaian dan pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material dalam tingkat laporan keuangan maupun dalam tingkat asersi. Nah, prosedur yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan penilaian risiko yaitu yang pertama kita dapat meminta keterangan dari pihak manajemen dan bagian-bagian lain dalam entitas yang dalam pertimbangan auditor dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat membantu dalam penilaian risiko kesalahan penyajian material atas kecurangan maupun kesalahan nantinya. Nah, kemudian kita dapat melakukan prosedur analitik atau evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang reasonable atau beralasan antara laporan keuangan maupun non keuangannya. Selain itu kita juga dapat melakukan observasi, dan hal-hal yang dipertimbangkan saat mengobservasi itu adalah yang pertama kita bisa melihat bagaimana entitas itu beroperasi, kemudian bagaimana entitas itu dikelola, kemudian bagaimana bangunan pabrik dan juga fasilitas-fasilitas yang digunakan dan dimiliki oleh entitas tersebut, kemudian bagaimana gaya kepemimpinan manajemennya, lalu bagaimana pelaksanaan berbagai prosedur pengendalian internalnya, lalu bagaimana kepatuhannya terhadap kebijakan utamanya. Kemudian setelah kita melakukan penelitian-penelitian tersebut, kita sebagai auditor juga dapat menentukan materialitas. Nah, konsep materialitas ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan ini tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah menentukan dasar penetapan materialitas. Nah, dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa diantaranya itu biasanya dari nilai laba bersih sebelum pajaknya, kemudian dari total asetnya, kemudian dari ekuitas, kemudian bisa dari total penerimaan, atau bisa juga dari total pengeluarannya. Kemudian setelah menentukan dasar penetapan, tahap kedua yang harus auditor lakukan adalah mempertimbangkan tingkat yang akan digunakan dalam menghitung materialitas awal. Nah,
materialitas yang digunakan adalah materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh atau biasa disebut dengan overall materiality. Nah, materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh ini didasarkan pada keandalan profesional auditor mengenai jumlah terbesar dalam salah saji laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Nah, jika jumlah salah sajinya yang tidak dikoreksi ini lebih besar daripada overall materiality yang ditetapkan, maka laporan keuangan ini disalah sajikan secara material. Nah, kemudian setelah menentukan overall materiality, auditor juga menentukan materialitas pelaksanaan atau biasa disebut dengan performance materiality. Nah, performance materiality ini digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Nah, performance materiality ini sengaja diterapkan pada angka atau jumlah yang lebih rendah daripada overall materiality. Nah, tujuannya agar memastikan salah saji yang lebih kecil dari overall materiality ini dapat dideteksi. Kemudian setelah menentukan performance materiality, kita sebagai auditor juga menentukan assertion materiality-nya. Nah, assertion materiality ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa salah saji yang lebih kecil lagi dari overall materiality dan performance materiality ini juga dapat dideteksi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan penilaian risiko, kita juga menanggapi atas penilaian risiko itu atau risk response. Nah, pada tahap ini kita dapat melakukan pengujian pengendalian atau test of control. Nah, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Nah, pada pengujian pengendalian ini terdapat 4 prosedur yang dapat auditor lakukan dalam pengujiannya. Yang pertama itu kita dapat mengajukan pertanyaan kepada karyawan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan pengamatan terhadap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat melakukan inspeksi dokumen, catatan maupun laporan-laporan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, kita dapat melakukan pengulangan kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Nah, pengujian pengendalian ini dilakukan pada saat audit agar mampu membantu auditor untuk membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dan dalam asersi laporan keuangan. Nah, kemudian setelah melakukan pengujian pengendalian, kita juga melakukan pengujian substantif atau substantif test. Nah, pengujian substantif test ini terdapat 3 pengujian saat pengujian substantif. Yang pertama itu ada pengujian substantif atas transaksi atau STOT, kemudian ada pengujian substantif atas saldo atau TDB, kemudian ada juga pengujian substantif analitis atau SAP. Nah, STOT ini adalah pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan suatu transaksi ini sudah benar atau belum, atau bisa dibilang pengujian untuk akun laba rugi. Nah, kemudian untuk pengujian substantif atas saldo atau TDB ini adalah pengujian audit yang berfokus pada saldo akhir yang ada pada buku besar, atau biasanya pengujian ini untuk akun neraca. Nah, kemudian ada pengujian substantif analitis atau SAP. Nah, pada tahap ini juga auditor itu melakukan pengujian terhadap asersi dari laporan keuangannya. Nah, pada pengujian yang dilakukan oleh auditor ini untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo yang ada dalam laporan keuangan. Nah, pada tahap ini kita juga melakukan pengujian terhadap asersi dari laporan keuangan yang akan dilakukan prosedur yaitu Serova PD. Nah, biasanya pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Atlas. Kemudian setelah melakukan pengujian atas pengendalian dan juga substantif tes, kita juga melakukan Joseph Framework yang tadi saya jelaskan.
Kemudian setelah melakukan pengujian itu kita juga melakukan pelaporan atau reporting. Nah, pada tahap ini auditor menyiapkan laporan-laporan audit yang berisi informasi temuan-temuan audit selama proses audit ini dilakukan. Nah, laporan audit ini akan merangkum segala kesalahan matematis, temuan yang bersifat material dan tidak material. Nah, untuk pertanyaan ketiga, berapa materialitas untuk entitas yang saya audit? Nah, di sini yang pertama itu kita menghitung overall materiality. Nah, overall materiality ini saya gunakan presentasinya sebesar 0,5% dari total aset. Nah, di sini bisa kita lihat untuk total asetnya itu sebesar 704 miliar 400 juta 36 sekian. Nah, angka itu saya kalikan dengan 0,5% dan menghasilkan angka sebesar 3 miliar 500 juta sekian. Nah, kemudian untuk performance materiality-nya di sini saya menggunakan persentase 70% karena saya anggap perusahaan ini dinilai tinggi untuk risikonya. Makanya di sini overall materiality yang tadi sebesar 3 miliar 500 juta sekian saya kalikan dengan 70% menghasilkan angka 2 miliar 400 juta sekian. Kemudian untuk assertion materiality-nya di sini saya gunakan persentase sebesar 3%. Kemudian performance materiality-nya saya kali dengan 3% menghasilkan assertion materiality sebesar 73.965.815 rupiah. Nah, untuk pertanyaan keempat, bagaimana Anda melakukan penilaian risiko? Nah, yang saya lakukan dalam penilaian risiko yang pertama kali adalah melakukan pemahaman atas entitas dan lingkungannya dengan cara tadi yang sudah dijelaskan, permintaan keterangan kepada pihak manajemen, kemudian melakukan prosedur analitik atau evaluasi informasi keuangannya melalui analisis hubungan antara data keuangan maupun non keuangannya, kemudian melakukan observasi untuk mengamati bagaimana entitas beroperasi, kemudian fasilitas apa saja yang dimiliki oleh entitas, kemudian bagaimana gaya kepemimpinan manajemennya, lalu bagaimana pelaksanaan berbagai prosedur pengendalian internalnya, kemudian juga bagaimana kepatuhannya terhadap kebijakan utama. Kemudian setelah melakukan pemahaman atas entitasnya, saya juga menentukan materialitas yang tadi sudah dijelaskan. Terdapat overall materialitas, performance materiality, dan juga ada assertion materiality. Nah, untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana cara mengaudit asersi completeness atas akun aset tetap. Nah, seperti yang kita tahu, completeness ini kan dengan melihat apakah seluruh data yang bersangkutan pada akun yang ingin benar-benar diuji sudah benar-benar sesuai. Nah, bisa kita lihat di sini untuk aset tetapnya dari perusahaan PT Agis yaitu sebesar 323 miliar 23 juta sekian. Nah, hal ini untuk mengecek kelengkapannya perlu dicek kembali apakah sudah sesuai dengan keberadaan fisiknya maupun non fisik dan meminta datanya kepada bagian terkait. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8 itu bagaimana cara mengaudit asersi keberadaan atas akun piutang. Nah, untuk saldo akun piutangnya sendiri bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Total piutang di tahun 2007 itu sebesar 62 miliar 209 juta sekian. Nah, untuk memastikan keberadaannya kita dapat melakukan konfirmasi kepada pelanggan tersebut terkait dengan saldo utang pelanggan tersebut per tanggal tertentu. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ke-9, bagaimana cara mengaudit asersi penilaian dan ketetapan untuk akun saldo utang pajak. Nah, untuk menguji saldo utang pajak di sini bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan untuk rinciannya. Kemudian untuk hutang pajak di PT Agis ini kan terdapat pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penghasilan. Nah, untuk memastikan penilaian dan ketepatannya kita bisa melakukan rekalkulasi untuk penghitungan kembali, kemudian juga bisa meminta dokumennya kepada bagian terkait untuk memeriksa apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan hasil yang terdapat pada laporan keuangan atau belum. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara melakukan pengujian pengendalian atas akun penjualan. Nah,
di sini kita bisa melihat saldonya itu di saldo piutang atau penjualan. Nah, kalau misalnya kita lihat di laporan neraca dari PT Agis ini, kita lihat dari total piutangnya. Total piutangnya itu jika dijumlah itu sebesar 62 miliar. Nah, 62 miliar ini misalnya kita harus melakukan pengecekan dulu apakah datanya ini sudah real, sudah sesuai atau belum dengan yang ada pada laporan keuangannya. Nah, untuk pertanyaan ke-6, bagaimana cara Anda melakukan prosedur analitis? Nah, seperti kita tahu prosedur analitis itu ada yang horizontal maupun vertikal. Nah, untuk yang horizontal itu membandingkan laporan keuangan dengan beberapa periode. Nah, melihat beberapa periode, melihat apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, misalkan kita lihat dari laporan neraca PT Agis. Nah, di sini bisa lihat untuk saldonya di tahun 2007 dan 2006. Di 2006 itu total asetnya sebesar 598. Sedangkan di tahun 2007 total asetnya itu sebesar 704 miliar sekian. Nah, itu tandanya PT Agis ini mengalami peningkatan dalam 1 tahun. Kemudian untuk vertikalnya ini kan mengalami membandingkan per akun pada laporan keuangan berapa jumlah presentasenya. Misalkan dari total aktiva ini berapa presentase dari aktiva lancarnya, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 10, bagaimana cara menguji transaksi dan saldo atas akun beban karyawan. Nah, akun beban karyawan pada laporan keuangan 2007 PT Agis bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Di situ terdapat biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban gaji itu sebesar 174 juta rupiah. Nah, di situ kita lihat dari akun beban gajinya. Nah, kita minta detail gaji karyawan, kemudian kita melakukan kecocokan saldo antar akun beban dengan data gaji karyawan yang ada, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 11, jelaskan mengenai isu kelangsungan usaha atau going concern dan bagaimana cara menguji kelangsungan usaha. Nah, kelangsungan usaha ini kan merupakan prinsip yang fundamental bagi penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika kerangka laporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, menjalankan prosedur analitis untuk akun-akun tertentu, misalnya dengan menilai apakah penjualan di perusahaan itu mengalami penurunan atau peningkatan secara signifikan. Nah, kemudian kita bisa menjalankan review terhadap peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca atau neraca yang sudah direview. Kemudian kita dapat menjalankan review kepatuhan atau compliance review dengan melakukan review terhadap kepatuhan entitas dan dalam menjalankan komitmen apakah entitas ini sudah mampu memenuhi komitmennya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Kemudian kita bisa membaca notulen rapat, baik merupakan rapat pemegang saham atau rapat dewan direksi atau rapat dewan direksi dan dewan komite. Kemudian kita bisa melakukan review terhadap permintaan konsultasi legal. Kemudian kita juga bisa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan. Kemudian untuk pertanyaan ke-12, jelaskan mengenai estimasi akuntansi dan bagaimana cara menguji estimasi akuntansi tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 25, estimasi akuntansi ini dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan. Nah, pada saat menyusun laporan keuangan ini kan pasti ada sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Contohnya seperti piutang tak tertagih. Jadi kita mengestimasi berapa jumlah yang kira-kira piutangnya ini tidak bisa tertagih. Nah, kemudian itu estimasi akuntansi itu diaudit berbasis risiko yang sudah seperti kita tahu terdapat 3 tahapan, yaitu penilaian, kemudian respon atas penilaian, kemudian ada pelaporan. Nah, dalam
penilaian risiko di sini kita memperhatikan bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan entitas dalam melakukan estimasi tersebut. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses manajemen membuat estimasi tersebut. Kemudian kita bisa merespon risiko itu seperti kita ngecek kembali estimasi yang udah kita buat itu sudah benar atau belum. Kemudian kita lakukan uji, kita melakukan pengujian bagaimana manajemen membuat estimasi tersebut. Kemudian jika sudah melakukan penilaian dan respon atas penilaian, kita melakukan pelaporan dengan bukti yang cukup. Kita membuat disclosure atau bisa dikatakan dengan pengungkapan bahwa estimasi sudah sesuai dengan syarat kerangka pelaporan yang berlaku. Kemudian untuk pertanyaan ke-13 itu jelaskan mengenai kertas kerja audit dan berikan contoh kertas kerja audit untuk salah satu prosedur pengujian di atas. Nah, mengenai kertas kerja audit ini, kertas kerja audit ini kan merupakan kertas yang diperoleh akuntan selama melakukan pemeriksaan dan dikumpulkan untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nah, metode dan prosedur pemeriksaan yang diikuti serta kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuatnya. Nah, contoh kertas kerja itu ada misalkan hasil analisa, jawaban konfirmasi, kemudian ada juga tembusan-tembusan dari dokumen penting dari suatu daftar yang kita dapat dari klien. Kemudian bisa juga. Kemudian nomor 14, jelaskan mengenai opini audit. Nah, seperti yang kita tahu, opini audit itu kan ada 4, ada opini tanpa pengecualian. Nah, opini tanpa pengecualian itu ketika kita menyajikan laporan keuangan secara wajar, itu dapat diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada wajar dengan pengecualian. Nah, wajar dengan pengecualian ini meyakini bahwa semua sudah oke, namun ada beberapa akun yang janggal, itu bisa diberikan opini wajar dengan pengecualian. Kemudian juga ada wajar tanpa memberikan pendapat. Nah, wajar tidak memberikan pendapat ini ketika ruang lingkup auditor itu dibatasi. Contohnya boleh mengaudit tapi kita nggak boleh ngecek beberapa dokumen. Itu bisa diberikan opini wajar, opini tidak memberikan pendapat. Nah, kemudian ada juga opini tidak wajar. Opini tidak wajar ini diberikan ketika hampir seluruhnya itu tidak sesuai dengan dengan SAK, seperti itu. Sekian jawaban saya mengenai ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.